warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bersama SMK TQ Az-Zakaria. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang Santai bersama saya, Nailu Amalia. Wah, Sobat Azza, kali ini ada yang menarik nih. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dengan tema yang spesial pula. Di samping kiri saya ada Bapak Siswanto yang merupakan salah satu dosen Universitas Jember dengan jurusan PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tema yang kami angkat pada acara Bincang-Bincang Santai hari ini yaitu berani menulis. Nah, sebelum menggali lebih dalam nih Bapak, kalau saya boleh tahu, sejak kapan Bapak menyukai sastra? Sejak bisa membaca ya. Saya masih ingat bacaan pertama saya itu ketika masih SD, mungkin SD kelas rendah mungkin ya. Perkiraan kelas 3 mungkin. Saya masih ingat sampai sekarang buku dan judulnya dan ceritanya masih ingat. Yaitu tentang bagaimana keluarga burung cendrawasih di Papua itu menghadapi illegal logging ya. Dan bahkan yang bukan hanya pohonnya yang dirobohkan, bahkan induk anak-anaknya yang masih mungil-mungil itu dibawa oleh pelaku-pelaku illegal logging itu. Saya sangat sangat menyentuh sekali dan sangat melekat di ingatan saya tentang perjuangan induk burung cendrawasih itu dalam menyelamatkan anak-anaknya dari penjarahan hutan waktu itu. Jadi dari situ Bapak kemudian tertarik dengan sastra. Iya, bisa jadi iya dari pengertian sastra tulis ya. Tapi kalau dari sastra lisan, kami waktu kecil memang sudah sering ya didongengin sama kakek almarhum kakek saya, ibu saya almarhum, banyak ya yang suka bercerita tentang dongeng-dongeng itu, baik dongeng-dongeng standar aja, dongeng seperti kera dan pisang dan macam-macam itu sudah biasa didongengkan untuk mengisi waktu sore supaya cucu-cucunya tidak bermain jauh. Salah satu strateginya itu. Oke, apa sih yang mendorong Bapak untuk kemudian mulai menulis? Menulis itu bagi saya terapi ya. Menulis itu terapi bagi perkembangan mental seseorang itu bagi saya. Jadi saya dengan menulis itu bisa dalam tanda petik menjaga kesehatan mentalitas atau jiwa kita. Itu karena dengan menulis apa-apa yang ada di pikiran bisa kita sampaikan, tersalurkan dan bisa berbagi dengan orang lain. Jadi Bapak ini tipe kalau ingin menyampaikan perasaan atau pikiran itu lewat tulisan ya Bapak? Tidak juga. Atau bisa Tidak lewat juga. tulisan? Ya memang banyak sih yang melalui tulisan, melalui verbal juga bisa. Dan menulis itu awal-awal menulis itu SMP ya. Ketika SMP kelas 2 itu menulis mencoba puisi, dikirim ke media sekolah, majalah sekolah itu kebetulan memang ketat ya seleksinya waktu itu. Kirim sekali udah langsung lolos. Wah. Itu luar biasa, itu sangat sangat saya simpan masih itu karya puisi pertama saya itu tentang pemikiran-pemikiran Iqbal waktu itu, karena di perpustakaan kami di pesantren itu ada buku-buku Iqbal yang kemudian dijadikan inspirasi dalam menulis puisi waktu itu. Waktu itu bagaimana sih dorongan itu mempengaruhi Bapak? Mempengaruhi mindset Bapak? Ya, mau tidak mau memang membaca dan menulis itu proses mental ya. Mau tidak mau itu mempengaruhi karakter atau mindset seseorang. Itu. Jadi kita akan kita teringat mungkin dengan peribahasa bahasa Inggris itu ya. Saya tidak mau bicara bahasa Inggrisnya, mungkin salah. Apa yang kamu makan ya itulah diri kita. Apa yang kamu baca itulah kita. Itu ya, jadi kita itu bisa diukur dari apa yang kita baca. Tentunya membaca di sini jangan diartikan sempit ya. Membaca dalam arti teks saja bukan, tapi membaca dalam hal-hal lain juga, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi membaca itu ada yang bersifat tekstual, ada yang bersifat non tekstual ya. Misalnya membaca kondisi, membaca situasi, itu juga penting. Nah, untuk membaca kondisi atau situasi, apakah langsung bisa atau
atau butuh proses? Ya, jelas butuh proses ya, tidak bisa. Apalagi misalnya kita berbeda kebudayaan. Contoh misalnya seperti teman kita ya, teman saya dulu waktu kuliah yang sekarang ada di sini, Bu Vivi itu dari Jawa ya, saya dari Madura. Awal-awal semester 1 tuh sangat kentara sekali membaca kebudayaan otomatis ya, kebiasaan, membaca bahasa, memahami dan sebagainya itu juga butuh proses. Ketika misalnya tentang bahasa saja misalnya, cekel misalnya ya, minta tolong cekel misalnya, teman kita yang dari Jawa minta tolong berkata seperti itu. Nah orang Madura tuh bingung, cekel itu sangat kriminal di Madura itu, cekel itu bisa berujung nyawa bisa hilang gitu. Cekel itu cekik ya, tapi kalau dalam kebudayaan atau dalam konteks bahasa Jawa, cekel itu dipegang ya, minta tolong dipegangin kan. Nah disitulah butuh proses pembacaan ya, kebudayaan yang butuh proses panjang ya, seperti itu. Terus berarti Bapak ini sudah masuk ke dunia kepenulisan atau sastra itu sudah lama ya Bapak. Kalau boleh tahu nih Bapak, karya-karya apa yang sudah berhasil Bapak terbitkan dan apa yang pencapaian terbesar Bapak? Tidak ada apa-apa sih sebenarnya. Jadi saya tidak merasa menulis apapun yang saya tulis ya, apa yang saya tahu ya saya tulis saja. Itu beberapa kumpulan puisi yang tergabung dari beberapa penulis itu. Terus ada naskah drama. Saya kebetulan juga menulis naskah teater ya, jadi ada 2 kalau tidak salah. Jadi tidak terlalu monumental, biasa-biasa saja. Jadi Bapak itu menulis berbagai bidang ya Bapak, maksudnya nggak kepaku ke genre apa gitu ya Bapak? Iya benar, saya lebih luas saja, saya ngalir aja, menulis itu apa yang saya pelajari, apa yang saya ketahui, saya tulis. Kalau misalnya bentuknya nanti genrenya ke puisi, ya udah saya tulis menjadi puisi. Kalau memang saya ingin menulis ke naskah teater, ya saya bentuk dalam bentuk naskah teater. Kalau memang mau dibentuk ke artikel, ya saya tulis artikel. Jadi dibuat luas saja, ngalir gitu. Jadi menulis itu mengalir ya Bapak? Mengalir aja. Oke baik. Kan kemajuan literasi di Indonesia ini kan semakin maju ya Bapak. Iya. Tapi banyak orang yang ingin memulai menulis tapi merasa ragu dan stuck di tempat, stuck berhenti di tengah-tengah kayak writer's block. Nah, apakah Bapak pernah merasa kesulitan dan ragu saat menulis? Tidak sih, tidak pernah, karena kami dididik itu di pesantren di Madura waktu itu memang rata-rata semuanya itu diminta untuk, bukan diminta ya, dikondisikan bisa menulis. Gitu. Jadi di sana kami diberi pemahaman bahwa menulis itu bukan mencari waktu luang, tetapi menulis itu ya apa ya, diberi waktu, bukan mencari. Menulis itu ya diberi waktu, sama seperti makan ya, kita beri waktu makan, bukan mencari waktu makan, seperti itu ya. Jadi diberi waktu, kalau menulis ya diberi waktu. Nah diberi waktu di sini dalam artian ya, menulis itu memang harus terencana, memiliki tujuan yang jelas itu, terencana, tujuan yang jelas, terus kira-kira yang akan kita tulis itu seperti apa gitu. Jadi memang harus dipetakan. Tidak bisa kita menulis itu mengandalkan jurus mabuk, itu nggak bisa. Jurus mabuk itu misalnya begini, menulis itu bahan bakunya adalah membaca, sepakat itu ya. Tidak bisa kita bisa berharap bisa menulis dengan lancar kalau tidak memiliki referensi, itu tidak bisa. Jadi ketika terjadi backlog tadi atau mandek di tengah jalan, saya curiga memang pertama dia tidak memberikan waktu untuk menulis, yang kedua prepare-nya itu tidak jelas. Tadi yang saya sempat memberikan pelatihan itu, ada penulis cerpen di situ, kemudian di tengah-tengah dia mandek. Nah setelah saya tanya masalahnya apa yang akan mau ditulis, pertama dia tidak menguasai masalah, yang kedua sudah baca masalah tentang konflik keluarga, tidak tahu. Nah terus apa yang akan kamu tulis? Ya itu Pak, nah itu namanya jurus mabuk.
itu pasti akan secara alami akan mandek di tengah jalan karena tidak memiliki grand design, tidak memiliki referensi dan sebagainya. Jadi sebelum menulis itu harus punya planning ya Bapak? Harus punya. Jangan percaya kalau misalnya nulis aja, nggak usah dipikir, itu nggak bisa. Nulis apa dulu? Kalau nulis di tembok tetangga boleh lah, coret-coret aja nggak ada masalah. Tapi kalau menulis yang memang bisa dibaca oleh orang, bahwa kita mengkonstruk sebuah pemikiran, menuliskan mengkonstruk sebuah pemikiran, medianya adalah tulisan, gitu kan. Itu yang harus benar-benar kita rencanakan, tidak bisa itu. Jadi sejauh ini selama Bapak menulis itu tidak ada hambatan-hambatan? Ada sih, ada ketika memang kekurangan bahan, kesulitan, dan itu memang memaksakan. Pertama, ketika untuk menghindari hambatan, yang pertama yang harus dilakukan adalah hindari menulis yang tidak diketahui, tidak dikuasai, itu hindari seperti itu. Misalnya saya mencoba menulis tentang kesehatan lingkungan, itu jauh dari bidang saya. Bisa sih belajar, bisa mencari belajar, bisa memaksakan diri, tapi sentuhannya kan berbeda, gitu, karena berjaraknya terlalu jauh. Jadi tulislah apa yang dekat dan dikuasai, tuh ya. Dan yang kedua ya, ketika hambatan itu yang memang terjadi di referensi, kurang bacaan atau kurang membaca, kan begitu catatannya. Kalau kurang bacaan, mungkin di sekolah ini tidak ada perpustakaannya, itu kurang bacaan. Tapi kalau kurang membaca, sudah ada perpustakaan, kita yang tidak membaca itu yang kurang membaca. Itu beda lagi kasusnya kalau kurang membaca ya. Jadi Sobat Azza, untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menulis, ternyata yang pertama kita itu harus tahu bidang yang kita dekati untuk menulis. Maksudnya kayak kita menulis yang kita kuasai, jangan menulis yang kita suka genre horor tapi kita nulisnya genre teen fiction atau genre teen light. Yeah. Dan yang kedua, banyak referensi, karena menulis itu awalnya dari perbanyakan buku membaca. Yeah, bahan bakunya membaca. Bahan bakunya membaca. Pertanyaan terakhir nih Bapak, tips dari Bapak sendiri agar berani untuk mulai menulis apa saja untuk pemirsa Sobat Azza di rumah? Saya mulai dari kata-katanya Imam Syafi'i ya. Ketika menemukan atau ketika ada pemuda atau pemudi yang malas membaca, maka kumandangkanlah takbir 4 kali sebagai sholat jenazah baginya. Jadi membaca itu adalah langkah yang sangat mendasar untuk menulis. Gitu. Sekali lagi saya tekankan bahwa jangan berharap bisa menulis, apalagi berani menulis ya, kalau tidak membaca, tidak melalui proses membaca. Jadi keterampilan membaca itu keterampilan pertama yang sangat berhubungan erat dengan keterampilan menulis. Itu. Jadi tipsnya itu pertama, asah keterampilan membaca kita. Itu pertama ya. Mulai saya dulu sempat diajari oleh guru-guru saya di SMP, di SMA, baca apa aja yang kalian temukan. Bungkus nasi goreng, bungkus apa saja, komposisinya dibaca sampai hafal nama-nama ilmiah makanan instan itu ya. Jadi itu udah terbiasa untuk membaca seperti itu. Kalau mandi atau misalnya mohon maaf buang hajat di kamar mandi, ada Pepsodent, ada sabun, sampo, dibaca aja komposisinya, meskipun udah dibaca diulang-ulang tidak ada masalah. Intinya jangan sampai kita berhenti untuk membaca. Itu baik membaca tekstual maupun non kontekstual. Itu ya. Kemudian untuk berani menulis itu ya harus dicoba, harus nulis, memang harus ditulis. Dan ketiga, ada momen-momentum atau pengkondisian tertentu untuk pemula ya. Kalau kami dulu di pesantren, di lembaga pendidikan itu, setiap minggu itu kita diberi tugas untuk menulis dan menyampaikannya di depan forum. Contoh misalnya ketika setiap malam minggu ya, waktu itu Sabtu malam minggu, itu di rolling ya kita. Misalnya saya sekarang bertugas sebagai MC, maka mau tidak mau saya harus mencari
referensi bagaimana membuka MC, membuka dengan pantun, membuka dengan peribahasa, seperti itu kan. Kemudian kita urai menjadi catatan-catatan kecil seperti yang Mbak Nailul lakukan ya. Jadi membuat konsep. Kita menjadi MC kan tidak bisa langsung ngeblank gitu kan ya. Ya kita harus punya konsep. Nah, kemudian satu saat minggu depannya saya bertugas membaca puisi. Mau tidak mau harus membuat puisi. Itu belajar, bertanya kepada senior, bertanya kepada yang lain yang sudah bisa membuat gitu. Minggu kedepannya lagi kita dijadwalkan berpidato. Mau tidak mau saya harus membaca ketika ini berpidato tentang kesehatan jiwa, kesehatan mental misalnya, ya kita harus membaca buku-buku tentang kesehatan mental. Baru kita bisa berpidato tentang kesehatan mental karena referensinya dari sana. Gitu. Jadi dari situlah kemudian akhirnya terbiasa untuk menulis. Ada lagi misalnya pengkondisian itu berbasis komunitas. Di beberapa pondok pesantren di Madura itu membentuk komunitas-komunitas kecil menulis kreatif itu. Yang suka fiksi menulis kelompok komunitas fiksi, ada di komunitas fiksi. Dan di situ ada rutin setiap minggu bedah karya, kemudian mengomentari karya, kemudian mempublikasikan karya di mading tiap komunitas itu. Jadi banyak cara ya, seperti ada yang bersifat pengkondisian, ada yang bersifat yang memang kita harus menertibkan diri sendiri karena menulis itu pekerjaan yang sangat disiplin. Jadi harus membiasakan diri Betul, untuk menulis. Bahkan kalau sudah terbiasa menulis, sehari tidak menulis, itu ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang nggak nyaman gitu. Apa misalnya? Ada yang sudah sampai tahap itu. Jadi sudah seperti candu ya menulis akhirnya itu. Jadi poin untuk kita berani menulis yang pertama itu asah kemampuan membaca. Karena dengan membaca, dengan banyak membaca, otomatis kita tertarik untuk mulai menulis. Yang kedua, komitmen untuk menulis. Dan yang ketiga, pengkondisian saat kita menulis. Iya. Untuk membiasakan diri kita menulis apapun, dari hal yang sederhana nanti baru ke tulisan yang sifat-sifatnya sudah dikuasai tinggi-tinggi gitu ya Bapak? Iya, ditingkatkan perlahan itu. Menulis itu timang butuh proses ya, menulis itu. Bahkan kalau misalnya redaktur media massa yang menerima cerpen tiap minggu itu menyarankan bahwa untuk bisa menulis cerpen dengan baik itu minimal harus baca 500 sampai 1000 judul cerpen. Itu mungkin motivasi ya, atau mungkin sebuah analogi atau cara menggambarkan bahwa ya mau tidak mau membaca itu ya adalah bahan bakunya menulis. Tidak ada satupun cerpenis atau penyair ya yang kemudian keluar dari goa terus bisa menulis itu. Tidak, saya kira semuanya pasti membaca, belajar, oh begini cara menulis, oh ini teks puisi, ini teks cerpen, oh begini nulis seperti itu. Jadi dari kemauan untuk membaca, setelah itu kemauan untuk mencoba menulis ya Bapak? Iya, jadi rumusnya dalam keterampilan berbahasa ya, rumusnya itu ketika kita ingin belajar berbicara, maka banyak-banyaklah mendengar atau menyimak kalau ingin pandai berbicara. Kalau Mbak Nailul ingin pandai menjadi host, simaklah host-host yang menarik di YouTube, itu banyak cara-cara membuka, memainkan gestur, mimi dan sebagainya. Itu garis lurusnya. Jadi menyimak sama dengan berbicara. Membaca berkorelasi langsung dengan menulis. Seperti itu. Tidak mungkin menyimak terus kemudian diingat-ingat terus kemudian menulis, pasti lupa. Ya ingat-ingat, iya pasti ingatlah sedikit tapi pasti nggak komprehensif. Nah, kalau membaca itu kita punya rujukan. Oh lupa, balik lagi kan dicari di halaman mana. Oh ini materinya tentang ini. Begitu kira-kira ya. Terus motivasi apa yang ingin Bapak berikan untuk Sobat Aza agar berani untuk mulai menulis? Ya, motivasi yang saya ambil dari guru-guru saya juga, dari bacaan-bacaan,
jika bukan anak raja, jika bukan anak kiai ya, intinya bukan anak yang spesial, kita itu orang-orang biasa aja, maka menulislah. Karena dengan menulis kita lebih lama hidup di dunia ini, melebihi usia kita mungkin ya. Itu. Jadi tulisan kita yang lahir hari ini itu akan lebih panjang lagi. Mungkin iya. Sejarah ke depannya. Iya, mungkin anak cucu kita yang masih bisa membacanya. Itu maksudnya ya. Tapi kalau anak raja kan nggak harus menulis, dia terus dikenang gitu oleh sejarah, udah ditulis kan bahwa raja kerajaan Banyuwangi misalnya sudah tahu itu siapa dan sebagainya. Jadi itu maksudnya ke sana arahnya, bahwa kalau kita bukan siapa-siapa ya nulis gitu. Ada lagi dari sisi Islam itu juga, ilmu itu diikat oleh tulisan. Itu ya. Bayangkan kalau misalnya tidak ditulis, ilmu itu kita tidak akan tahu sahnya wudhu itu seperti apa. Kita tidak akan tahu rukun-rukunnya puasa itu seperti apa kalau tidak ditulis. Itu motivasi untuk teman-teman ya yang di Azza, semoga bisa bermanfaat bahwa menulis itu adalah kebutuhan. Itu ya, menulis itu adalah kebutuhan, bukan pilihan. Jadi harus menulis. Apakah hanya menulis update status, Pak? Ya saya tidak tahu. Kemampuan menulisnya silahkan, apapun yang bisa ditulis ya ditulis, gitu aja. Iya, tetap biasa, dicari kemungkinan-kemungkinan. Mau tidak mau kita tidak akan bisa lepas dari konstruk menulis. Menulis itu ada konstruksinya ya. Itu akan membentuk pola pikir, pola gaya berbicara kita, sistematis atau tidak, itu terpengaruh oleh gaya kita menulis juga nantinya. Kalau misalnya orangnya sembarangan, biasanya tulisannya loncat-loncat biasanya. Karena logika menulis dengan logika berbicara itu juga berpengaruh ya, seperti itu. Kalau ada orang yang berbicara sangat tertata, rapi, saya yakin tulisannya bagus, tertata pasti, memiliki sistematika yang jelas. Logika bahasanya begitu. Motivasi yang luar biasa dari Bapak Siswanto. Jadi teman-teman, ketika kita menulis, intinya jangan jadikan tulisan itu sebuah pilihan, tapi jadikan itu komitmen. Karena kalau kita bukan siapa-siapa, kita bisa mengenal diri kita sendiri, atau kalau kita ingin dikenal oleh orang lain, maka menulis sebagai kuncinya. Baik Bapak, podcastnya berhenti sampai sini ya Sobat Azza. Acara bincang-bincang yang menarik, yang luar biasa. Saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf ya Bapak jika ada kekurangan kata ataupun salah kata yang tidak saya sengaja. Sama-sama, saya juga minta maaf kalau ada yang kurang ya. Kalau tidak cocok silahkan dibuang saja.